anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Bapa, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu. Bapa, biar kasih-Mu memenuhi kami sekeluarga. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Celsa, nanti ya Cici baca firman Tuhan dulu ya. Nanti ya, habis Cici baca Alkitab ya.
Elsa. Elsa hari ini udah baca Alkitab belum sih? Belum? Kenapa? Tahu nggak sih, penting banget loh kita membaca Alkitab. Mau denger nggak? Adik-adik di rumah juga hari ini udah baca Alkitab belum? Kenapa sih baca Alkitab itu penting ya? Yang pertama, Alkitab itu isinya firman Tuhan yang murni. Ayatnya ada di Amsal 30 ayat 5. Murni itu maksudnya gimana ya? Kalau kita dengerin berita di TV atau berita di surat kabar, kadang-kadang kan kita suka denger itu beritanya hoax, atau kadang-kadang beritanya nggak 100% benar. Tapi kalau Alkitab 100% itu firman Tuhan, perkataan Allah. Jadi Alkitab itu murni. Ya, yang kedua, Alkitab itu kayak palu yang menghancurkan batu. Ayatnya di mana sih? Ada di Yeremia 23 ayat 29. Kenapa sih seperti palu? Palu itu seperti firman Tuhan. Batu itu seperti hati isi, hati adik-adik, hati semua umat manusia yang begitu keras. Cuman bisa dihancurkannya, dibentuknya oleh firman Tuhan. Yang ketiga, Alkitab itu kayak pedang bermata dua, tajam. Ayatnya ada di Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu perkataannya itu sangat tepat, tajam, membantu kita mengambil keputusan. Nah, yang keempat, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ibrani 4 ayat 12a berkata bahwa firman Allah itu hidup. Kalau kita rajin memperkatakannya, kita rajin melakukannya, firman itu memiliki kuasa dalam hati kita, dalam hidup kita, dan firman itu akan bertumbuh dan berbuah, Chelsea. Gitu, Chelsea. Itu adik-adik, kenapa sih kita tuh harus rajin membaca Alkitab? Chelsea, mau nggak rajin baca Alkitab mulai sekarang? Adik-adik di rumah mau nggak? Mau ya. Gimana sih caranya kita membaca Alkitab kita itu, caranya harus kayak gimana dulu nih? Jadi ajarin ya langkah yang sederhana banget. Pagi-pagi habis bangun tidur, kita kan berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Habis itu adik-adik yang udah bisa membaca, ambil Alkitabnya, terus boleh adik-adik baca sehari satu pasal atau satu perikop kalau satu pasal kepanjangan ya. Atau adik-adik juga boleh dibantu dari bahan renungan anak. Boleh minta ke papi maminya, minta dicarikan bahan renungan anak. Nah, lalu untuk adik-adik yang belum bisa membaca, yang anak-anak kelas balita nih, kayak Chelsea udah bisa baca belum? Belum. Cari papi maminya. Pagi-pagi habis bangun tidur, Chelsea berdoa. Setelah berdoa, adik-adik yang belum bisa membaca, cari papi maminya. Minta dibacain satu ayat aja setiap hari. Terus nanti diulang ayatnya sampai ingat. Setelah itu, adik-adik boleh berdoa kembali untuk firman Tuhan yang dibaca. Nah, yang lebih penting ketika kita membaca Alkitab itu adalah hati kita harus sungguh-sungguh, harus perhatian, kita harus penuh hormat sama firman Tuhan. Boleh nggak sih sambil tidur-tiduran bacanya? Nggak boleh. Boleh sambil makan? Nggak boleh. Boleh sambil nonton TV? Main handphone? Nggak boleh. Chelsea, betul sekali. Kita harus menyediakan waktu yang khusus. Kita harus penuh hormat dan penuh perhatian kepada Alkitab yang dibaca. Karena Alkitab itu firman Allah yang hidup. Dan yang terpenting adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, firman Tuhannya harus dilakukan. Jangan cuma dibaca, tapi dilakukan. Supaya
bertumbuh dalam hati kita dan berbuah yang lebat. Ya, Kakak janji mau baca Alkitab yang rajin tiap hari? Bener? Adik-adik juga mau ya, janji ya. Nah, sekarang Cici mau bacain ayat hafalannya untuk minggu ini. Adik-adik nanti boleh dihafalkan ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik di rumah boleh dihafalkan ayat hafalan minggu ini, lalu diupload di grup gereja kita. Nanti boleh minta tolong papi maminya nanti diupload ya, biar Cici sama Chelsea bisa lihat nih, oh ini adik-adik sudah belajar ayat hafalannya ya untuk minggu ini. Oke adik-adik? Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu ya sebelum ditutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar untuk mencintai firman Tuhan, untuk rajin membaca firman Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami boleh semakin mencintai firman-Mu ya Tuhan. Kami janji kami mau tiap hari Tuhan membaca Alkitab Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati papi, berkati mami, berkati keluarga kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, jauhkan dari setiap sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mau semakin setia, semakin mencintai Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang hari ini cukup sekian ya. Habis ini Cici mau ngajarin lagu firman Tuhan ada di hatiku. Nanti adik-adik boleh lihat ya. Terus adik-adik boleh di rumah kita nyanyiin pujian itu sambil kita melakukan gerakannya ya. Oke adik-adik, sampai ketemu. Dadah, Tuhan berkati.